menyesuaikan saja. Kalau ada space-nya diluaskan supaya bisa juga beristirahat dengan baik, bisa menyimak dengan baik. Kalau sudah tidak ada, maka silahkan duduk di tempat yang bisa kemudian diduduki. Kalau sudah penuh, saya keluar juga nggak apa-apa. Yang penting ini berjalan dengan baik. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Saudara-saudariku dan mirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, kita terhubung kembali untuk melanjutkan ta'lim kita pada kesempatan malam ini. Muslim berkemajuan dalam spirit at-ta'awun dalam naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi telah kita jelaskan bahwa Muslim itu adalah kalimat yang bukan sekedar dihadirkan untuk memberikan status bagi seseorang menjadi hamba yang tunduk kepada Allah, tapi juga komitmen yang dibangun untuk menampakkan bukti ketundukan itu dengan mengerjakan semua hal yang diperintahkan atau meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya disebut dengan muslim, komitmen kuatnya diucapkan dari lisan Nabi Ibrahim dengan kata aslamtu. Bila banyak orang yang ingin mengikuti jejaknya disebut dengan muslimun, pendalamannya yang dikerjakan disebut dengan silmi, hasilnya disebut dengan salam, kemudian bingkai frame-nya atau sering dibuka dengan nama agamanya disebut dengan Islam. Maka dikenalah kemudian dengan dinul Islam, diambil dari kalimat di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Din ini punya sifat-sifat tadi yang 4. Berarti dinul Islam, dinul lil muslimin. Dinul Islam, din lis silmi. Silmi itu tenang, damai, nyaman, maju, sukses. Karena itu semua sifat ibadah dalam Islam itu senantiasa melahirkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Contoh salat tadi saya katakan. Apa di antara fungsi solat? Di antaranya menghadirkan ketenangan. Solat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kata Allah ke Nabi Musa, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Tunaikan solat sebagai zikir kepadaku. Fungsi zikir itu puncaknya menenangkan kepada hati. Dalilnya Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ketika Anda masuk Islam, diminta salat, Allah bukan ingin memberikan beban kepada kita lewat salat, tapi ingin membuat hati kita lebih tenang. Silmi mengarahkan pada kebahagiaan, turunannya salam. Karena itu saat dipanggil salat, diajak untuk bahagia, diajak untuk sukses. Sukses, bahagia, maju, tenang, nyaman, itu kalimat singkatnya disebut dengan falah. Karena itu ketika Anda dipanggil sholat oleh suara muadzin, hayya 'alas sholah, Anda bertanya, kenapa kami sholat? Dijawab, hayya 'alal falah. Saya nggak pengen berikan beban, kamu nggak sholat pun kata Allah tidak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan. Saya tetap Tuhan. Saya perintahkan sholat supaya saya berikan kepada kamu kebahagiaan. Hayya 'alal falah. Belum bahagia, sini sujud saya kasih. Belum sukses, tunduk, rokok, minta saya berikan. Bahkan dalam duduk di antara dua sujud kamu minta Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, angkat derajat, sukses, maju, warzuqni, berikan rizki, kaya, bermanfaat. Itu fungsinya. Maka puncaknya disebut dengan salam. Karena itu agama ini, din ini disebut dengan dinus salam. Masya Allah, Jainuddin. Nah sini, fokus. Din, assalam. Agama, din yang melahirkan sifat salam. Dari mana kata salam? Quran surah 15, surah 19 ayat ke-15. Surah 19 Maryam ayat 15. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kalau orang berislam dengan benar, maka dia akan diberikan salam dalam 3 etapa kehidupan. Ingat salam yang tadi saya katakan, tenang, damai, nyaman, sukses, maju, bahagia. Makanya saat meninggalnya pun panggilannya panggilan ketenangan, bukan kegelisahan. Lihat saat dipanggil pulang tuh, bukan gelisah, tenang.
Lain keadaan hatinya. Tadi kan sering zikir, sholat, hati tenang. Makanya saat pulang jiwanya tenang. Buka Quran surah 89. Ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmain. Hei jiwa yang sudah tenang. Karena hidupnya nyaman, tentram, nyaman, enak, bagus, jauh dari kegelisahan. Pulangnya nyaman. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo cepat pulang. Saya ridha dengan kamu. Kamu pun akan ridha dengan pemberian saya. Lihat. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo datang sebagai hamba saya. Saya berikan surga dengan segala kenikmatan yang telah saya siapkan. Makanya orang-orang seperti ini dunianya tenang, nyaman. Jadi kalau Anda sudah berislam sampai sekarang, sudah belasan tahun, puluhan tahun dan sebagainya berislam, tapi Islam Anda tidak menghadirkan ketenangan pada jiwa, pasti ada yang salah dalam cara berislamnya. Coba dicek, bukan pengakuan keislamannya, Anda tidak menunaikan pekerjaan-pekerjaan yang Allah tadi perintahkan dalam keislaman kita. Kata Allah salat, mungkin Anda kurang maksimal dalam salat. Kata Allah zakat, Anda nggak keluarkan zakat. Kata Allah berderma, infak. Kata Allah ayo puasa, Anda nggak puasa. Dulu aja orang jahiliyah, orang paling gelisah, berislam jadi paling tenang. Masa kita yang sudah keluar dari jahiliyah nggak tenang berislam? Pasti ada yang salah itu. Saya ulangi, pasti ada yang keliru cara berislamnya. Nah kemudian, wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut. Bahkan yamut itu kan fi'il mudhari'. Ya dalam bahasa Arab. Bahasa Inggris punya 3 arti. Present, continuous, and future. Present, saat dia hadir. Akan wafat, yamut akan wafat. Wafatnya pun enak. Wa yawma yamut, tenang. Hebatnya saat dia lahir, Allah dia menangis. Nangis kencang, orang ketawa. Diketawain orang, nangis kok ketawa. Masya Allah. Ada orang nangis, dia ketawain. Ini dia lahir, nangis, yang lain ketawa. Tapi saat dia pulang, dia balik keadaan itu. Dia ketawa, yang lain nangis. Orang Islam yang hebat, tuh Muslim yang hebat. Terlahir dengan menangis, orang tertawa. Dan dia pulang kepada Allah dalam keadaan tertawa. Yang lain menangisi kepergiannya. Pertanyaan saya, saat Anda pulang, bisakah menciptakan suasana itu? Yang paling bahaya, Anda pulang menangis, orang lain nyukurin. Tuh. Bukan cuma tertawa, bahagia tuh. Bagus, meninggal lebih cepat. Itu yang bahagia. Malaikatnya pun jengkel. Begitu mau dimatiin, diwafatkan, itu jengkelnya luar biasa. Disebutkan di Quran surah 8 ayat ke-50. Ini orang susah banget keluarnya, di akhriju anfusakum, dipukulin, pukulin, keluar. Cepat banget kamu katanya. Keluar. Dan seterusnya. Kalau nggak percaya silahkan aja kalau pengen coba. Nah ini. Nah, begitu masuk ke alam kubur, nambah lagi kenikmatannya. Saking nikmatnya Allahu Akbar. Lihat kalimatnya di Quran surah 3 itu. Ayat 169 sampai 172. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan Anda kira, jangan diduga sedikit pun. Tahsaba itu dari kata hasiba. Hasiba itu ngitung. Ngitung itu dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Kata Allah, jangan kamu hitung ya. Sekecil pun yang kamu hitung itu, kamu tidak akan pernah duga saat orang-orang yang benar menunaikan perintah Allah. Fi sabilillah. Fi sabilillah dalam makna yang umum itu mengerjakan semua aktivitas karena Allah Subhanahu wa taala. Awas, fi sabilillah itu bukan cuma berjuang di medan perang. Itu saat ada tuntutan untuk membela izzah agama dengan senjata, angkat. Negara diserang, bela negara, bela bangsa. Iman diserang, bela, izzah dipertahankan. Handphone dicuri, dibela. Kenapa iman dicuri tidak dibela? Semua yang diyakini itu dipertahankan. Istri kita yakini, kita cintai, kita bela. Anak dicintai, kita bela. Iman kita cintai, kenapa tidak dibela? Ya, jelas sampai sini? Baik, kalau kita teruskan kemudian, begitu Anda wafat menghadap kepada Allah, jangan dikira orang-orang yang senantiasa mengerjakan aktivitasnya karena Allah. Bukan cuma fisabilillah di medan perang. Maaf, Anda datang ke sini bertalabul ilmi, itu fisabilillah. Bahkan pahalanya disejajarkan dengan pergi ke medan perang. Kalau wafat di pertengahan jalan, pulang dari sini, wafat itu statusnya syuhada. Mudah-mudahan yang bilang amin segera dikabulkan. Syuhada. Betul, saya tidak main-main. Berangkat wafat syuhada. Betul, turun ayat langsung Quran surah 9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.
Ayat ini turun saat orang berlomba datang ke medan perang. Semua semangat pengen mendapatkan predikat syuhada, syuhada, syuhada. Bahkan ada seorang suami baru pulang ke rumahnya, sudah berniaga. Sudah berbulan-bulan dia nggak pulang. Sedang datang disambut istrinya, sudah mandi, sudah makan, sedang berdua bicara, tiba-tiba nada munadin lil jihad fi sabilillah. Datang manggil. Seorang pemanggil mengatakan, "Jahidu fi sabilillah, ayo jihad, jihad, jihad." Pamit sama istri. "Mama, tiba panggilan Allah untuk papa berjuang. Papa pamit dulu." Saya tanya dah pada ibu yang di bawah, kalau suami udah pulang 8 bulan, nggak pulang 8 bulan, bekerja jauh, tiba-tiba pulang. Sudah melepas kangen, rindu, ngobrol-ngobrol, ada panggilan jihad, 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 jihad. Kata suami, "Ma, papa pamit dulu ya mau jihad." Apa jawab ibu di bawah? Tuh. Pak, kalau bisa gelombang kedua aja. Tuh lihat. Istri zaman dulu tuh luar biasa. Apa yang dijawab oleh mereka? Jawabannya luar biasa. "Papa, silahkan berangkat. Tugas mama di rumah. Kita bertemu di surga." Luar biasa. Dulu seperti itu. Orang tua dulu begitu. Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Ibunya luar biasa berjuang. Bapaknya Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris wafat, dirawat ibunya, gendong, simpan di halaqah ulama. Begitu tumbuh remaja dewasa, dilihat Mekah sudah mulai bagus syekh-syekhnya, dapat ilmu, pergi ke Irak. Di sana banyak tambahan ilmu. Kata ibundanya, "Asy-Syafi'i, berangkat kamu ke Irak, belajar di sana. Jangan berpikir pulang. Kita bertemu saja nanti di surga. Kita bertemu di akhirat." Ada nggak yang begitu sekarang tuh? Berangkat ke SD 7 sama dia. "Jangan pikir pulang. Kita bertemu aja di surga." Masya Allah, luar biasa. Berangkat Imam Syafi'i, ini kisah nyata nih. Nyampe di Irak makin hebat, ilmu banyak, berpengaruh beliau. Setiap ulama Irak kalau berhujjah menyebutkan qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Berangkat kemudian ke Mekah, berhaji rombongan Irak, memberikan ilmu di Mekah. Setiap memberikan dalil berkata qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibundanya mendengar menghampiri orang itu mengatakan, "Man Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i?" Siapa beliau ini? Kata orang-orang Irak, "Ini beliau adalah seorang ulama hebat, masih muda tapi ilmunya sangat luas. Beliau berasal dari Mekah sini." Kata ibundanya, "At-ta'rif huwa ibni." Tahukah Anda, dia itu anak saya. Kaget ulama Irak, balik ke Irak. Begitu pulang ke Irak disampaikan, pesan ibunya, "Titip salam sama Asy-Syafi'i. Sekarang boleh dia pulang dulu sebelum kita berjumpa di akhirat." Boleh pulang dulu, disampaikan. Senang Asy-Syafi'i berjumpa dengan ibu. Begitu akan berjumpa, beliau langsung pamit pada murid-muridnya masyarakat Irak. Senang muridnya, guru mau safar, disiapkan semua perbekalan. Kan begitu. Dulu-dulu ulama kita kalau mau berangkat, wah santai-santainya, titip ini, titip itu. 100 ekor unta penuh dengan perbekalan. Sampai di batas kota Mekah, sekarang Hududum Makkah, minta beliau kepada satu muridnya, "Temui ibunda, sampaikan bahwa Syafi'i sudah dekat ke Mekah." Ini sunnah dalam ajaran agama kita. Kalau ingin mengunjungi siapapun, apalagi orang tua, jangan membuat kejutan langsung depan rumahnya. Tuh, suka kebalik tuh kita. Jadi orang yang dikunjungi itu bingung akhirnya serba salah. Bukan nggak pengen Anda datang, cuma khawatir tidak bisa memberikan yang terbaik. Susah nyiapin makanan, apalagi yang luarnya kongwan, dalamnya rangginang. Tidak mudah itu. Ya. Di jauh-jauh, minimal di jalan sampaikan, "Nih mohon maaf mendesak, sudah di jalan." Dikirim, datang, nyampe ke depan rumahnya. Dibuka, "Man anta?" "Ana talib Asy-Syafi'i." "Saya murid Imam Asy-Syafi'i." Beliau mengatakan dia sudah di perbatasan kota Makkah. Masya, datang ibunya bertanya. Kata ibunya, "Bawa apa Syafi'i ke sini?" Kata santrinya, muridnya luar biasa, "Imam Syafi'i membawa 100 ekor unta penuh semuanya." Apa jawab ibunya? "Katakan pada Syafi'i, saya kirim dia ke Irak bukan buat bawa unta, bawa ilmu. Balik lagi ke Irak, saya nggak mau ketemu dia. Balik lagi ke Irak, saya nggak mau ketemu dia." Pulang kemudian, balik ketemu Imam Syafi'i. Disampaikan, "Tadi ibunda pucat." "Kenapa ibunda?" "Mengatakan Anda harus balik lagi." Bingung Syafi'i, "Kamu ngomong apa sama ibu saya tadi?" Saya katakan Syafi'i datang bawa 100 ekor unta. "Salah kamu. Salah. Pantas saya disuruh pulang." Kata Imam Syafi'i ketika mendengar itu, "Bagikan semua unta ini kepada seluruh penduduk Makkah." Begitu selesai dibagikan, diutus lagi satu murid untuk menyampaikan. Tersisa kitab, bukan murid yang tadi, yang satu lagi. "Datangi ibu saya, sampaikan, unta sudah dibagikan, Asy-Syafi'i tidak membawa apapun kecuali kitab di tangannya." Balik kemudian, nyampe ke ibunya, sampaikan, "Asy-Syafi'i telah datang mengutus saya." "Ya, masih bawa unta."
Unta sudah dibagikan kepada seluruh penduduk Mekah, sekarang tidak tersisa kecuali kitabnya. Kata ibundanya, sampaikan pada Syafi'i, dia boleh datang, aku sudah merindukannya. Kitab. Jadi sifat itu seperti itu, jihad fisabilillah. Anda tuh jangan main-main, ini ke situ jihad. Kalau wafat syuhada, kalau benar, luar biasa pahalanya. Nah ini kadang-kadang suka beda. Orang pulang dari majelis ilmu, dulu bawa ilmu, sekarang bawa foto. Tuh dapat foto sama Ustadz. Jadi teman-teman sekalian, ini tidak main, itu fisabilillah. Kalau Anda kerjakan benar sebagai muslim, nanti masuk ke alam kubur, luar biasa pahalanya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi di alam kubur dia diberikan kehidupan yang luar biasa indahnya, semuanya nikmat, enggak ada pekerjaan lagi. Jadi yang ini pekerjaan ini cuma di alam dunia aja. Ke alam kubur sudah enggak ada lagi. Sudah enggak ada. Makanya di alam kubur sudah tinggal kenikmatan, apalagi di surga udah nggak ada sholat lagi. Kalau masih ada yang pengen sholat di surga, terlampau soleh orangnya, betul? Ya. Di alam kubur aja udah nggak ada, udah enak, nyaman, sudah, dan nggak ada godaan setan lagi, nggak ada. Makanya kalau sudah masuk ke alam kubur, sudah lahir masih ada, ketentu ada hadis untuk mengadzankan, misalnya ada hadis, ada. Dan adzan itu dipahami mengusir setan, karena kalimat-kalimatnya dalam hadis disebutkan, idza udzina, kalau adzan dikumandangkan fafara syaitan, setan lari. Maka sebagian kemudian mengamalkan itu, ada hadisnya. Baik, ada yang mengucapkan kalimat Allahumma inni a'udzubika bikalimatika tammah, dan seterusnya. Ada lagi yang kalimatnya ibunda Maryam di Ali Imran ayat ke-36. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzubika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah, kalau kemudian sudah wafat, maka setan pun tidak menggoda lagi. Ya ingat, dalam sholat digoda, tapi ketika sudah wafat, sudah nggak sholat lagi. Makanya nggak ada kerjaan, setan godain orang wafat. Karena itu kalau sudah wafat, meninggal, masuk ke alam kubur, menurut kami yang terkuat tidak perlu diadzani lagi. Kenapa? Karena setan pun sudah nggak godain lagi. Dan nggak perlu diusir lagi, nggak ada kerjaan setan godain orang wafat, kecuali setannya sedang stres. Paham? Tapi kita hormati pendapat-pendapat orang, cuma kita timbang melalui dalil. Ini yang paling kuat, itu yang kita amalkan. Yang lain kita jelaskan. Tapi kita tidak dirisalahkan untuk memaksa orang. Cuma ditugaskan mengingatkan orang. Fadzakir innama anta lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan, jangan paksa orang. Tugas saya kata Allah, tugas kamu Muhammad kata Allah, mengingatkan, bukan paksa orang. Nabi Muhammad saja ditugaskan mengingatkan. Siapa Adi Hidayat kemudian minta paksa orang? Jelas ya? Jadi kita dakwahi dengan lembut, dengan santun, dengan baik. Pilihan ikut atau ngacir itu urusan masing-masing. Kembali ke sini. Tahan, ini baru yang bagian pertama nih, tenang aja, masih lama. Sampai jam berapa? Oh, baik, silahkan ya. Gak ada masalah, silahkan. Saya jam 9 pulang, atau mau jam 10, jam 11, silahkan, gak ada masalah. Oh. Nih, lihat. Farihina bima atahumullah min fadli. Saya teruskan dengan cepat. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka orang di alam kubur ini Islamnya benar saat di dunia, muslim yang benar, diberikan kenikmatan melimpah. Alhamdulillah. Nikmat. Saking nikmatnya udah gak sempat bersin lagi. Wah, luar biasa. Nikmat. Sampai mengatakan, lihat, wa yastabshirun. Ada yastabshir, ada yubashir, itu beda. Basyara yubashiru dengan istabsyara yastabshiru itu lain. Kalau basyara umumnya orangnya masih ada. Disampaikan di hadapan kita, ada. Makanya ketika ayat surga turun kalimatnya menggunakan basyara, yubashiru, basyir fi'il amarnya. Buka ayat surga pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25 paling kanan sebelah atas. Perintahkan Nabi Muhammad wa basyiril ladzina amanu. Bukan wastabsyir, wa basyiril ladzina amanu. Tapi ketika masuk alam kubur wa yastabsyirun. Istabsyara itu diantara maknanya memberi kabar gembira kalau bisa. Kalau bisa itu mereka akan datang, cuma sudah nggak bisa datang. Gak bisa datang langsung. Kalau bisa kata Allah, orang-orang ini di alam kuburnya ingin ngasih tahu kepada yang hidup. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka pengen ngasih kabar pada orang-orang yang belum wafat. Kalau bisa cepet sini. Di sini lebih enak dibandingkan di situ. Tapi Allah, saya katakan lebih enak di sini kata orang-orang itu. Itu luar biasa. Kalau Anda ingin mendapat pembuktiannya, ini kaidah dalam ilmu tafsir. Kalau disampaikan informasi dalam Al-Quran, itu bukan untuk sekadar diterima, tapi diamalkan, buktikan benar enggak. Yakini oleh kita.
Buktikan, jadi kerjakan amalannya, begitu masuk Anda akan rasakan. Itu persiapan. Jadi kalau diinfokan bukan jadi kisah. Ini sering banyak yang keliru. Baca kisah tentang Firaun cuma jadi dongeng. Padahal itu pesan, jangan sampai sifat itu menular di kemudian hari. Makanya nama asli tidak disebutkan. Ada kaidah menyebutkan kalau nama tidak langsung disebutkan, berarti peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Firaun punya jabatan tapi diselewengkan. Adakah pejabat sekarang yang menyelewengkan jabatan? Ada. Firaun punya teman pengusaha gelap namanya Korun. Ada sekarang, maaf, penguasa yang punya teman pengusaha gelap? Ada. Silakan cek. Firaun punya nasihat intelektual yang kebablasan namanya Haman. Ada sekarang tokoh-tokoh intelektual yang membackup kezaliman? Banyak. Terjadi lagi di masa depan, makanya disamarkan. Tapi hebatnya nggak disebutkan namanya akhlak dalam Quran, disebutkan perbuatannya. Kenapa? Karena yang salah bukan nama, perbuatannya. Kalau Anda ingin perbaiki perbuatannya, jangan gunjingkan namanya. Karena boleh jadi di masa depan ada nama yang sama, tapi perbuatannya berbeda. Jadi kalau ada orang salah, jangan diungkit namanya, perbaiki perbuatannya. Anda ini mau betulkan orang atau mau gunjingkan orang? Namanya nggak salah, bapak ibunya ngasih dengan nama yang bagus, perbuatannya perbaiki. Ini aneh, orang banyak yang keliru, perbuatannya tidak diluruskan, namanya digunjingkan. Saya tidak begitu Ustaz, bagus. Tidak seperti orang itu tuh, jadi begini, susah kayak gitu. Jelas sampai sini? Nah, jadi ini yang kalau disebutkan nama, maka ini menunjukkan peristiwa itu umumnya tidak terjadi lagi di masa depan. Wa Maryam ibnata Imran, dan Maryam plus dengan bintinya, anak perempuannya Imran. Maryamnya, bintinya, Imrannya bisa mengandung, melahirkan walam yamsas di bashar, tanpa disentuh oleh laki-laki manapun, disentuh laki-laki manapun. Ini ingin menunjukkan peristiwa ini tidak akan lagi terjadi pada orang-orang di masa depan, walaupun ngaku namanya Maryam. Saya juga Maryam kok, saya dari Antapani, bisa mengandung, melahirkan tanpa ada seorang ayah. Banyak yang begitu mah. Ngandung lahiran tanpa bapak banyak. Yang tidak ada tanpa disentuh laki-laki manapun. Makanya bintinya langsung ke Imran. Maryam binti Imran, anak perempuannya Imran. Jelas. Kau Maryam binti apa? Asep. Oh. Asep apa? Janudin. Dah. Pusing. Jelas sampai sini? Nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan yang lebih hebat lagi. Apalagi kalau dia rajin menghafal Quran. Itu di akhiratnya tidak cukup dengan amin. Itu di akhiratnya luar biasa. Nanti penghafal Quran itu saat di akhirat dibangkitkan wa yauma yub'atsu hayya. Itu dibangkitkannya bukan bangkit biasa itu. Begitu saat masuk surga, itu langsung penghafal Quran ini, kalau dia punya keluarga semua beriman, bapak ibu beriman, nanti sang penghafal Quran akan jadi pemimpin masuk surganya. Dan dia akan langsung oleh Allah dipakaikan jubah kehormatan. Ada di Quran surah 35 ayat 33, paling kiri sebelah atas. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min as-sawir. Saat masuk nanti masuknya ke surga tertinggi, cuman lewat surga Aden. Begitu masuk, sebelum masuk dipakaikan jubah kehormatan, ada gelang-gelang emas, ada macam-macam, indah sekali untuk membedakan dengan yang bukan ahli Quran. Ada ahli yang lain, ahli puasa, ahli tahajud, banyak. Ya, tapi ini ahli Quran lain, dan dia nanti akan mengganteng bapak ibunya yang saleh. Kalau suami istrinya, kalau istri suaminya, dan anak keturunannya. Itu ada di Quran surah 13 ayat 23 sampai 24 dengan kalimat yang sama awalnya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim, bapak, wa azwajihim, pasangan, wa dzurriyyatihim, kemudian keturunan, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dia masuk ke dalam setiap pintu surga disambut oleh malaikat. Kalimat pertamanya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Silahkan masuk ke surga yang telah kami siapkan ini, selamat, telah sabar saat Anda sabar. Ini sabar itu mengantarkan ke surga. Sabar, taklim sabar, dah hujan sabar, macet sabar. Jadi kalau Allah berikan ujian bersanding dengan kesabaran. Quran surah kedua 155. Setelah menyebutkan jenis ujiannya ditutup dengan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira. Wabasyir itu kalimat surga pertama. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi kalau sedang diuji artinya Allah sedang dekatkan surga dengan Anda, jangan mengeluh. Anda kan pengen ke surga. Coba sih saya kasih tanya nih Saudara. Siapa yang pengen ke surga? Angkat tangan. Yang pengen ke surga angkat tangan. Tuh, surga Firdaus bersama Nabi. Nah, surga disandingkan dengan ujian, dengan masalah. Di ketika Allah kirimkan ujian, itu untuk mempercepat doa Anda supaya cepat ke surga.
Karena sifat ujian bersanding dengan sabar. Orang sabar dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Dekat dengan Allah ke surga. Salamun alaikum bima sabartum. Kenapa ketika Anda diberikan apa yang Anda inginkan, Anda mengeluh? Anda minta, ya Allah saya pengen surga. Allah kasih, jalannya ini lewat pintu persoalan. Anda lalui. Bukan hasilnya teman-teman sekalian. Bukan akhirnya Ferguson. Tapi prosesnya. Proses yang dilihat, setiap ada proses di situ turun pahala. Begitu Anda lalui, pahala datang. Lalui, pahala datang. Itu yang mengakumulasikan Anda cepat masuk ke surga. Itu poinnya. Jadi kalau ini banyak orang aneh, minta dikasih malah mengeluh. Anda minta, Ustadz, saya pengen buku MZN, ini saya kasih. Begitu dikasih mengeluh, ya kok dapat buku sih? Gimana Anda ini? Anda pengen ke surga, nih jalannya, pintu persoalan. Kasih pertama kali, macet. Masya Allah, sabar nggak? Kalau Anda menyikapinya dengan benar, alhamdulillah macet. Ada kesempatan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Buka, dengarkan. Masya Allah, tilawah. Ustadz saya pakai motor, nggak ada masalah. Bapaknya Mu'adz yang di Mesir, fasilitasi anaknya. 4 tahun, mata nggak bisa lihat. Talaki Al-Quran. Pada Syekh 20 kilo dari rumahnya, modifikasi motornya. Itu motor luar biasa. Motor lama dimodifikasi. Dashboardnya dibuka agak lebar. Disimpan ayat-ayat Quran. Di sepanjang jalan bapaknya baca, anaknya dengar. Pulang-pulang demikian. Yang ngantar belum hafal, anaknya yang tidak bisa melihat hafal Quran setelah itu. Dikasih. Ini baru mau berangkat macet. Malah bikin status. Ceplik. Jalan Jakarta macet. Dah sini. Ini paham yang ini? Jadi kalau kita berislam dengan benar, dunianya tenang, nyaman, baik, tentram, maju seperti orang dulu mendapatinya, alam kuburnya nyaman, ya, kemudian akhiratnya ada jaminan. Sekarang persoalannya dari nyaman, tenang, tentram, maju, bahagia, kita keluarkan satu di antara 5 yang tadi disebutkan. Apa satu itu? Sifat maju yang kita keluarkan. Berkemajuan. Bahagia sudah pernah dibahas di sesi yang lain. Tenang juga sudah. Sukses juga sudah. Bahkan kita sudah berikan pilihan, ya, awas kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Nah, tuh kan, dah itu lain waktu. Ini sekarang kita keluarkan yang ini saja, berkemajuan. Bagaimana menjadi seorang muslim tapi dia bisa berkemajuan? Pertama, apa definisi berkemajuan yang diisyaratkan dalam Al-Quran? Karena banyak sekarang orang-orang mempraktikkan berkemajuan, termasuk dalam ibadah, apalagi saat Ramadan. Awal-awal orang sholat penuh, begitu pertengahan safnya berkemajuan, maju ke depan, begitu habis. Nah, apa yang dimaksud berkemajuan dalam pandangan Al-Quran? Kita buka dulu Quran surah kedua ayat ke-30, paling kiri sebelah atas di Mushaf Al-Baqarah ayat 30. Ini sangat penting, saking pentingnya diumumkan langsung ke alam malaikat. Malaikat diminta mengetahui oleh Allah, kalian mesti tahu nih kata Allah. Perhatikan kalimatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaika. Allah menyampaikan pada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad SAW. Saya sampaikan kepadamu, pahami, dalami, ingat. Ketika Rabbmu menyampaikan, menyosialisasikan pada kalangan malaikat. Ini pakai nun taukid. Saya pastikan kata Allah, saya kuatkan pada kalian. Saya ja'ilun fil ardi khalifah. Akan memberikan misi, menjadikan di bumi bukan di langit. Sosok yang sudah saya ciptakan yaitu Adam, saya akan berikan misi tugas sebagai khalifah di bumi, bukan di langit. Tugasnya Adam di bumi. Anak cucunya kita dikenal dengan Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ketika disebutkan Bani Adam, dilekatkan dengan nama Adamnya, berarti fungsinya pun melekat pada kita sebagai anak cucunya. Jadi kalau Adam khalifah, kita pun khalifah. Adam diberikan misi, misinya sama dengan yang diberikan kepada kita. Hanya perbedaannya statusnya. Adam nabi, kita bukan. Innallaha astafa Adam. Itu dalilnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33. Paling kiri sebelah atas. Innallaha astafa Adam.
Allah telah memilih Adam sebagai nabi. Jadi Adam bukan manusia biasa, tapi juga nabi. Kita anak cucunya yang sekarang ini sama-sama manusia, tapi bukan nabi. Awas, hati-hati ya. Ada yang nabi di sini? Oh, saya harus berdiri untuk memastikan. Tidak ada? Alhamdulillah. Ya, dah. Mudah-mudahan cukup persoalan itu. Karena masalah terbesar di Jawa Barat itu hampir setiap bulan itu ada nabi baru. Dia sekarang terakhir di Garut, Sensei, ngaku Rasul tuh kemarin. Sebelumnya Subang, itu nabinya jualan tiket surga satunya 2 juta. Masya Allah. Ya sudah, kalau ada yang begitu, kata Nabi singkat kalimatnya, la nabiyya ba'di. Jadi kalau ada yang ngaku nabi, tinggal pakai la tidak. Cuman makna ilmu nahunya banyak. La di situ bisa nafi itu tepikan, naqsi berkurang. Jadi kalau ada yang masih ngikut, naqsi berkurang keimanannya di hadapan Allah. Kalau dipertahankan, nahyi dilarang dia masuk surga. 3 ini, ingat baik-baik. Kalau ada yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, katakan la, tidak. Kalau ngotot, maka nafi, tolak, nafsi berkurang imannya, nahyi bahkan bisa dihilangkan dari status calon penghuni surga. Ditepikan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi persoalan sering saya katakan, bukan ngaku nabinya, dari dulu sudah ada. Yang jadi masalah setiap ada yang ngaku ada pengikutnya. Itu masalahnya. Ya, Sensei ada pengikutnya. Padahal didiagnosis oleh ke medis itu punya penyakit di kejiwaan. Anda bayangkan orang sakit jiwa ngaku nabi ada pengikutnya. Tuh. Itu yang saya bayangkan, yang ikut itu sehat enggak gitu. Jadi ini bukan bicara orang punya penyakit jiwa datang ke TPS ngaku nabi. Tuh, ada yang ikut. Itu yang paling aneh tuh, itu suka macam-macamnya luar biasa. Dulu masih agak mendingan, dan mendingan dalam konteks yang salah, tepikan, enggak benar. Pelatih bulu tangkis AM ngaku nabi, tangkap sama polisi, tanya kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Tuh bingung nggak? Orang ke Bogor dapat talus, dia dapat wahyu tuh. Udah selesai masalah itu. Rancekek gak mau kalah, Rancekek tukang cukur, S inisialnya, ngaku nabi, ada pengikutnya. Itu yang bikin bingung tuh begitu. Ada standar, wajah kita ngerti ini salah, kenapa ada yang ikut? Jakarta memang gak pengen ketinggalan juga. Kalau sana Nabi, Jakarta lebih tinggi level ibu kota negara. Malaikat LE dulu yang waktu lalu gubernur dia minta izin sama gubernur dulu mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Luar biasa. Tangkap polisi tuh. Saya sering katakan polisi kita jangankan teroris, malaikat ditangkap. Dukung lah. Sini. Nah, Adam nabi, kita bukan. Adam diberi risalah. Apa risalahnya? Sebagai manusia dia jadi khalifah. Sebagai nabi diberikan bekal. Bekalnya langsung diajarkan Allah. Kalau kita manusia karena bukan nabi ditanamkan potensi tapi memiliki risalah yang sama. Apa itu? Khalifah. Adam nabi punya risalah memperbaiki pribadi. Kalau nyampaikan pada orang jadi rasul. Kita nabi bukan, rasul bukan. Perbaiki diri kita, tingkatkan potensi jadi khalifah. Apa diantara makna khalifah? Banyak. Silahkan buka kamus-kamus bahasa Arab. Ada yang mengartikan menggantikan. Khalifah, sifat saling menggantikan. Bukan menggantikan jin atau makhluk yang lain. Karena Adam itu ketika diturunkan disebut sebagai manusia pertama yang turun ke bumi. Quran surah kedua ayat 38. Ya, qulna bitu minha jami'a. Sekarang kalian turun, tugasnya dimulai. Karena sebelumnya diberikan training. Di mana? Surga. Surganya bukan surga yang akan kita diami. Tapi surga tempat Adam untuk belajar tentang kehidupan di bumi. Apa buktinya? Surga kita nggak ada ujian lagi. Surga Adam ada ujiannya. Ada larangan, ada perintah. Mana dalilnya? Quran surah 2 ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Perintah, wala taqraba hadhihi syajarah. Larangan, ujian. Fatakuna minadh dhalimin. Surga kita nggak ada perintah lagi, nggak ada larangan lagi. Nggak ada yang dilarang. Di sini khamr dilarang, judi dilarang. Nanti saat ke surga silahkan khamar yang paling nikmat, yang paling ada dan sifatnya sudah tidak memabukkan. Air susu yang paling indah, kenikmatan aktivitas semua tidak ada. Yang haram-haram hancur semua di dunia. Masuk ke alam akhirat semua nikmat. Awas jangan salah kesimpulan. Kenapa minum memabukkan khamar? Ini minuman surga. Bukan.
Awas tuh, awas. Itu salah-salah pemikiran itu. Ya, dia tersesat di jalan yang salah. Awas. Paham ya? Jadi yang seperti itu jangan kadang-kadang dipahami logika tapi salah paham, salah masuk di situ, keluarkan pemahaman seperti itu. Masuk, datang, diberikan segala kenikmatan. Cuma surganya Nabi Adam ada ujian. Di situ ada perintah, ada larangan, diuji, diperkenalkan, diperintah, dilarangkan, dimusuh. Apa dasar semua itu? Untuk menjadi bahan ketika turun ke muka bumi, seperti inilah bentuk perjuangannya. Diinfokan, kalau berbuat salah kemudian begini cara kembalinya, turun ayat tobat. Kalau kalian berbuat salah maka terbuka aurat. Aurat yang dimaksudkan bukan sifatnya hanya aurat terbuka secara fisik, bukan. Rasa malunya mulai terbuka kemudian. Yang tadinya tertutup mulai dibuka. Semua pengen, semua ini, semua itu. Maksiat mulai dikerjakan. Jika Anda sudah menjauh dari Allah maka hidupnya akan sempit. Turun ayat, terpisah jauh dan sebagainya. Itu contoh khalifah. Tapi disebut sebagai khalifah akan saling menggantikan. Adam wafat, datang yang lain. Yang lain wafat, datang yang lain. Begitu Adam turun ke muka bumi, kulna bitu minha jami'a. Turun Adam, manusia pertama turun. Pisah dengan Hawa. Adam konon disebutkan turun di wilayah Asia Selatan, dekat-dekat India kata para sejarawan. Hawa di wilayah sekarang disebut dengan Saudi, wilayah Jeddah. Ya, jika Anda insya Allah haji atau umrah, berangkat ke sana, ke Jeddah nanti ada masjid, di sana Masjid Ar-Rahmah yang sering disebut dengan Masjid Terapung. Sedikit Anda berjalan sekitar 250 meter, di situ ada belokan, ada perempatan, sebelah kanannya itu ada wilayah yang disekat dengan batu bata, ya warna merah marun di situ. Ya begitu disekat ada tulisan Makbarah Hawa. Ini kuburannya Sayyidah Hawa. Tapi kata para sejarawan lokal itu bukan kuburan, tapi tempat Hawa pertama diturunkan dan beraktivitas. Jeddah, makanya disebut dengan Jeddah. Jeddah asalnya, neneknya para manusia. Adam wilayah Asia Selatan, konon India. Berpetualang mereka berdua, mencari. Tiba-tiba di satu tempat terlihat dari jauh. Saya kayaknya kenal. Gitu. Saya kayaknya tahu dia. Saya kayaknya kenal betul gerakannya. Pantas kenal kan di bumi belum ada orang pada saat itu cuma berdua. Ya, ketemu dari jauh. Sesuatu yang dikenali disebut dengan Arafah. Sifatnya disebut dengan Arafah. Banyak disebut dengan Arafat. Riwayat mengatakan disebut dengan Arafat karena Allah memberikan pengajaran manasik kepada Nabi Ibrahim. Riwayat lain mengatakan karena Adam dan Hawa saling mengenal pada saat itu dari kejauhan. Naik ke atas bukit, bukit disebut dengan Jabal. Begitu naik mengetahui inilah pasangan saya yang terpisah karena bermaksiat dulu kepada Allah sehingga terpisah dari nilai kebaikan. Maka turunlah puncak kerinduannya. Puncak kerinduan yang paling dalam disertai dengan kasih sayang disebut dengan rahmah. Maka sampai saat ini tempatnya disebut dengan Jabal Rahmah. Teman-teman, itu khalifah. Yang kedua, makna khalifah itu bisa sesuatu yang menghadirkan kesuksesan. Yang ketiga, sesuatu yang menampilkan kemakmuran dan kemajuan. Ini dia. Jadi sifat majunya disandingkan dengan sifat sukses. Makmur, apa itu makmur? Sesuatu yang bermanfaat. Makmur itu bukan rame, awas hati-hati. Dari kata amara ya'muru. Awas, innama ya'muru masajid Allah. Quran surah 9 ayat 18. Sungguh orang-orang yang mampu memakmurkan masjid itu terbatas. Apa itu makmur? Bukan rame. Kalau cuma bikin rame, jangankan di masjid, stadion rame itu. Pasar rame. Apa bedanya rame di masjid dengan di luar pasar dan stadion? Di masjid itu ramenya dengan hal yang bermanfaat. Amara ya'muru, makmur, hal yang bermanfaat. Jadi kalau Anda ke masjid, lakukan hal-hal yang bermanfaat. Dewan Kemakmuran Masjid, kumpulan yang bisa menyusun segala kegiatan yang bermanfaat untuk aktivitas di masjid. Manfaat. Kata dasarnya dari kata al-umru. Umru itu sesuatu yang melahirkan manfaat. Anda ditanya, berapa umurnya? Umur itu bukan sekadar menunjuk pada usia. Karena usia batasnya disebut dengan ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat punya batas usia disebut ajal. Kalau sudah tiba ajalnya nggak bisa milih. Mau bapak duluan, saya belakangan, bisa. Mau ditukar, saya belakangan, Anda duluan, mungkin. Atau saya duluan setelah Anda, bisa. Gitu. Kita nggak bisa milih. Memang begitu ketentuannya gitu kan. Kalau sudah begitu nggak bisa milih. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ya, nggak bisa maju, mundur nggak bisa. Jadi kalau ada orang bunuh diri, nggak ada kerjaan. Bilangin sama orang-orang yang dalam hatinya tersirat untuk bunuh diri, kamu nggak ada kerjaan. Kalau udah meninggal, meninggal aja. Jadi kalau dia berusaha pun belum tiba ajalnya, cuman keselak doang. Hidup lagi. Ngapain bunuh diri? Nggak ada kerjaan. Kalau sudah tiba ajal, nggak bunuh diri pun meninggal juga. Wafat. Cuma pertanyaannya, bagaimana cara mengisi waktu supaya wafatnya bermanfaat, tenang, nyaman. Maka disebut cara mengisi waktunya dengan nama umur.
Umur, al-umru, sesuatu yang melahirkan manfaat. Jadi kalau antum ditanya berapa umurnya sekarang? Alhamdulillah 50 tahun. Pertanyaan terberatnya adalah selama 50 tahun itu sudah berapa banyak menghasilkan manfaat dalam hidup? Matanya berapa kali melihat yang bermanfaat? Lisannya berapa kali berkata yang bermanfaat? Kakinya berapa kali melangkah pada yang bermanfaat? Al-umru. Kalau kita kumpulkan maknanya manfaat, sukses, maju dan sebagainya, maka secara singkat disebut dengan khalifah. Nah, jadi kalau kita diminta maju, ayo maju dalam konteks menghasilkan nilai-nilai perkembangan yang baik. Yang kemarin harus beda dengan yang sekarang. Kalau dulu misalnya pembangunan seperti ini, nanti ke depan rencanakan yang lebih bagus. Dulu pakaiannya begini, sekarang seperti itu. Dulu orang-orang tidak pakai jas, sekarang pakai jas. Dulu belajar di lantai, sekarang pakai kursi. Dulu alat-alatnya menggunakan alat-alat tinta yang diambil dari yang macam-macam. Ada yang bahkan tempat penanya dari bulu ayam, dari macam-macam, sekarang ganti. Ada tinta yang diciptakannya, ada macam-macam. Ada kemudian penanya, ada segala jenisnya. Bahkan sekarang ada gadgetnya. Tinggal klik aja, tinggal tulis. Ada ustadznya banyak, sampai ke ustadz Google, ustadz ini, ustadz itu. Ada semua perangkatnya, maju. Tapi kemajuan ini ada sifat dalam Al-Quran. Kemajuan yang menghasilkan manfaat dalam kehidupan. Jadi kalau cuma maju sekedar maju tapi merusak dengan kemajuan itu bukan sikap seorang muslim yang berkemajuan. Karena nanti ada yang maju, alat-alatnya canggih, militernya hebat, kekuatan politiknya dahsyat, ekonominya paling luar biasa, yang pintarnya banyak. Tapi semua kemajuan itu dijadikan untuk menghancurkan orang lain. Datang ke Afghanistan, hancurkan. Datang ke Irak, hancurkan. Datang ke ini, hancurkan. Datang ke itu, hancurkan. Orang ekonomi mau maju, serang, hancurkan. Itu bukan tipikal muslim berkemajuan. Karena semua berkemajuan yang diberikan dasar-dasar keterangan Al-Quran akan membawa maslahat dalam kehidupan. Jadi kalau Anda membuat tema seperti ini, sekolah ini maju, persyarikatan ini maju, atau organisasi yang lain kita maju, tapi kemajuan itu tidak membawa maslahat dalam kehidupan, maka ada yang salah dalam klaim kemajuan itu. Jelas? 2. Bagaimana sifat kemajuan itu dibenarkan oleh Al-Quran? Ingat, dalam kata khalifah ada fungsi yang memberikan jalan, yaitu Allah. Kemajuan, kedamaian, ketentraman, kenyamanan, kesuksesan. Semua itu didesain bukan hanya melahirkan maslahat dunia, tapi mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda membangun pencakar langit, gedung-gedung yang tinggi, jangankan kita, Firaun udah bisa. Sampai sekarang bertahan. Namrud jagoan, monumennya ada sekarang. Tapi apakah itu membuat pengaruhnya menjadi dekat dengan Allah? Tidak. Statusnya tidak punya update di hadapan Allah. Tidak ada. Nggak naik dia. Maka itu ketika Allah menciptakan Adam, ditugaskan untuk membangun fungsi kemajuan di bumi. Bumi mesti maju, makmur, penuh manfaat, ada nilai kebagusan, ada nilai kesuksesan. Makanya malaikat gak ditugaskan, karena malaikat tidak punya unsur itu. Malaikat itu sifatnya statis, diam, tugasnya cuma satu. Apa yang diciptakan untuk itu yang dikerjakan, gak bisa tukeran pada yang lain. Misal ada malaikat ahlinya ahli tasbih, tahmid, takdis. Quran surah kedua yang ayat 30 itu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dia tugasnya tasbih aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada malaikat tugasnya nurunkan rizki, Mikail. Quran surah 2 ayat 98 itu. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa jibril wa mikala. Mikala. Di riwayat waras bisa dibaca dengan Mikail. Orang barat ngambil nama itu. Michael, Mikail, Michelle. Istrinya Obama dulu Michelle. Ya. Ada Michael Schumacher. Ya. Ada lagi Mikail, ada. Itu sebagai nama-nama yang dilekatkan pada malaikat. Tugasnya menurunkan rizki. Ada lagi yang lebih dahsyat lagi. Tugasnya nyebutin nyawa aja. Nyebut nyawa. Malakul maut. Quran surah 32 ayat 11. Paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malakul maut. Hei, katakan pada mereka, setiap jiwa itu akan diwafatkan. Wafat itu dari bahasa Al-Quran, yatawaffakum. Siapa yang mewafatkan? Malakul maut. Datang bawa maut tuh kepada setiap jiwa. Turun Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau orang belum datang maut, namanya mayit. Quran surah 39. Ya, ayat 30, paling kiri sebelah bawah. Innaka mayyitun. Mayit. Kalau mayit ada tasdidnya. Ini belum meninggal. Baru CM, calon meninggal. Ya, calon meninggal. Ya jangan tersinggung kalau disebutkan mayit ya. Iya, sama kayak Ustaz. Mayit akan wafat. Kalau sudah kedatangan malakul maut, datang maut.
dicabut di tasdidnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, cabut. Jadi bulatan, sukun, sakinah. Sukun, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Sukun, sukun itu tenang. Sudah selesai. Kan makanya kalau kita baca Quran ada sukun, mati kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sukun. Kenapa dibaca panjang? Karena ada sesuatu yang baru, yaitu sukun. Padahal harokatnya fathah tadinya. Nah, tapi karena dibaca sukun, baru sukunnya arid karena sukun, lis sukun, maka dibaca panjang. Mad arid lis sukun. Dibaca panjang karena muncul sukun yang baru. Mati bacaannya, mati. Jadi kalau sudah diambil jadi sukun, ada bulatan. Kalau sudah mait tidak ada tasdidnya secara bahasa, maitun artinya sudah wafat, sudah tidak ada nyawanya. Makanya dulu tuh ada orang-orang Jepang, Susuke Watanabe, bikin film namanya Dragon Ball. Ditulis jadi komik dulu, jadi film. Begitu sudah Piccolo Kamehameha, itu kan, Son Goku Kamehameha, maka musuhnya langsung kemudian tewas. Kemudian dia muncul, di atasnya ada bulatan, bulat. Itu tandanya sudah nggak ada dari Kamehameha dia. Lalu begitu. Saya jarang nonton begitu, cuma saya suka baca. Nanti jadi nerangin ke anak-anak tuh mudah. Yang suka begitu saya terangkan. Ini kaitannya di ayat Qurannya begini, seperti ini, seperti itu. Saya hafal saya. Apalagi dulu Satya Baja Hitam, Kotaro Minami namanya. Dia berubah, RX, Bio, ya pedangnya pedang matahari, terus tendangan maut, belalang tempur. Hafal saya. Ya. Apalagi Marimar, Pulgoso gitu kan. Hafal saya udah. Anjingnya Pulgoso ketemu dan dititipkan pada seorang di desa itu, dirawat oleh 2 orang, dan setelah itu dia dinikahi oleh seorang pesepak bola itu kan. Terus bapak ibunya nggak setuju, setelah itu sampai dia pindah, ternyata dia dititipkan oleh seorang yang sangat kaya raya, lalu dia membalas semua perlakuan itu. Saya hafal saya. Ya. Cuma orang nggak paham kalau itu misi pertama untuk menampilkan nilai-nilai yang menjauhkan dari nilai keislaman. Banyak misinya. Itu sama dengan pemeran Maria Mercedes. Ya, Maria Mercedes, Aceveliaso, Ispamora dan sebagainya. Saya hafal itu loh. Udah main sirkus ya loh itu. Kenapa nyambung ke situ? Sini. Paham Ferguson? Aduh, ada begitu saya bilang Ferguson ditulis anjingnya Marimar, bukan anjing Marimar itu Pulgoso. Iya, Ferguson. Di antara nama Ferguson itu pelatih Manchester United yang dulu, Alex Ferguson. Ya, disingkat jadi Fergie. Kadang-kadang dipanggil Ferguson. Ya, sekarang sudah pensiun tapi sering mengamati. Sekarang Jose Mourinho. Tapi sedang menurun lah. Yang urutan ke-5-6 kemarin itu. Tapi nanti mau ketemu Liverpool, saya tahu itu ya. Ya. Liverpool nomor 1 sekarang karena Manchester City kemarin kalah oleh Chelsea 2-1, jadi itu naik dia ke atas. Cuma kalau dia menang sekarang dia naik lagi tuh. Saya hafal saya. Juventus kalah saya hafal kemarin tahu. Tapi saya nggak nonton. Itu masalahnya. Anda yang nonton sampai ninggalin tahajud, kenapa? Kan besok bisa dilihat lagi. Apa yang Anda banggakan sih? Apa yang Anda banggakan? Tahajud saya sholat, main futsal saya ikutan, ditanya saya jawab. Anda nonton tahajud enggak? Ditanya enggak tahu. Maunya apa? Berkemajuan. Aduh. Sampai batuk. Ayo, bagaimana caranya supaya saya bisa berkemajuan saat yang bersamaan saya bisa memberikan maslahat dalam kehidupan dunia dan mampu menjadi pribadi yang dekat dengan Allah. Ini konsepnya. Bagaimana caranya? Maka ternyata Allah tidak memberikan tugas tanpa bekal. Dibekalilah dengan perangkat yang dengan perangkat itu mampu menggapai akan misi yang telah dititahkan. Maka bekal pertama dari sekian bekal yang disebutkan dalam Al-Quran, kita bahas dulu bekal yang satu ini, karena ini pun butuh waktu setengah sampai dengan 1 jam. Satu bekal itu. Sedangkan bekalnya ada 10, Anda bayangkan tuh. Nah, 1 Quran surah kedua ayat 31, paling kiri sebelah atas. Bekal pertama, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Tadi ingat yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah siapa? Adam, manusia, bukan malaikat. Malaikat statis, nyebut nyawa aja, turunkan wahyu aja, nggak bisa. Jadi nggak punya ide, nggak punya inisiatif, nggak bisa mikirin bikin gedung nih, nggak sempet, saya lagi tasbih. Ya, bikin sekolah, nggak bisa, lagi nyebutin nyawa, sibuk. Dan nggak bisa tukeran. Sejengkel-jengkelnya malaikat maut pengen nyabut manusia yang paling zalim, nggak bisa dia tuker. Jibril, saya bosen orang ini nyebelin banget, kamu aja yang cabut nih, nggak bisa. Dan mereka nggak punya nafsu, makanya nggak punya selera. Warna nggak punya selera, ya makanan nggak punya selera. Sekarang kan banyak seleranya. Silahkan lihat, bikin bisa apa-apa, bahkan kreatif namanya.
Datang orang Minang, bikin restoran pagi sore. Ada yang datang lagi, udah ada pagi sore, siang malam. Bikin lagi. Ada yang ketiga, wah pagi sore udah ada, siang malam ada, bikin begadang. Ada. Jadi kreativitas itu ada, malaikat gak bisa. Gak punya nafsu. Tidak ada inisiatif, tidak ada kreativitas. Makanya diberikan bekalnya pada manusia. Karena malaikat tidak bisa menunaikan tugas itu. Bangga kita, benar tugas malaikat diminta sujud hormat kepada kita. Jelas sampai sini? Halo, jelas? Belum saya perjelas bekalnya. Kita teruskan. Berkemajuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lihat sini. Itu saya terangkan, tapi saya mohon izin boleh saya hapus yang ini? Ya, supaya nanti saya tuliskan bisa lebih kelihatan. Bismillah. Ya, saya hapus dulu. Nah, inilah muslim berkemajuan. Datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Ah, Masya Allah. Panitia cuma bisa bikin tema aja, ya. Nah, sini. Kita lihat. Satu. Wa'allama Adam, sifatnya segarisi, al-asma kullaha, taukid, Masya Allah, bisifatil ammah. Bekal pertama itu bukan harta. Bekal pertama bukan tahta. Bukan pertama anugerahnya, bekalnya bukan rasa-rasa yang membangkitkan satu kebanggaan. Tapi bekal pertama adalah wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Ini bekal menjadi khalifah, orang yang punya misi kebajuan dengan risalah suci menghasilkan kebahagiaan, sukses, makmur kehidupan di tiga alam. Dan Allah langsung mengajarkan, allama, langsung mengajarkan, ingat, kepada Adam al-asma'a kullaha. Ada yang mengartikan arti pertama secara tekstual, letterlek, semua nama-nama, Masya Allah. Nama-nama, kata benda, asma, jamak dari kata ism. Nama-nama benda, di mushaf disebutkan nama-nama benda semuanya. Kulla, semua, ha, semuanya tanpa kecuali. Kalau sudah ada kullun berarti semua. Kullu man fil masjid wa ma haulaha yu'minuna billah. Semua orang yang di masjid dan sekitarannya beriman kepada Allah. Kalau sudah kullun, maka tidak ada yang tersisa. Semuanya tanpa kecuali. Saya mau tanya begini, maaf ya. Ini pertanyaan pertama. Allah mengajarkan pada Adam semua nama-nama benda. Saya mau tanya pada Anda, kan sebelum Adam diciptakan, bumi duluan diciptakan. Bumi dulu. Langit sudah ada, bumi baru Adam diciptakan. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah kedua, ayat 29. Paling kanan sebelah bawah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ilas sama. Dia telah menciptakan semua yang ada di bumi semuanya untuk kamu. Jadi sudah ada duluan. Dicipta sempurna seluruhnya. Nah, pertanyaan saya, bumi sudah ada. Nama-nama benda di bumi sudah banyak. Hewan, tumbuhan, tanah, mineral, ini itu dan sebagainya. Langit ada, benda-benda langit juga tidak kalah banyak. Asteroidnya, bintangnya, ini itunya. Kalau semua benda itu disampaikan kepada Adam, diajarkan, disebutkan semuanya. Bahkan nanti di ayat ke-33 diminta Adam menyebutkan kepada para malaikat. Diminta. Pertanyaan saya, berapa memori otak di Adam itu yang bisa menampung semua nama tadi? Oh, sampai kaget di belakang ketawa. Aduh. Aduh. Jadi saya tanya pada Anda, Adam itu makhluk pintar atau bodoh? Pintar. Ingat, sifat mengatakan, hukum mengatakan, semakin banyak space-nya, itu semakin tinggi speknya. Semakin luas tempatnya, semakin banyak yang bisa diisi. Makanya sekarang dalam komputer pun, kalau kapasitasnya makin banyak, sudah ke tera, sudah ke macam-macam, RAM-nya makin tinggi, makin hebat, speknya makin canggih. Handphone juga begitu. Semakin sedikit kapasitasnya, semakin sedikit fungsinya. Semakin banyak space-nya, semakin tinggi tingkatannya. Dulu 3315, itu paling hebat sebelum ada yang lain. Sekarang iPhone sudah berkembang. Galaxy Note yang ke-9 sudah ada. Terus diciptakan. Apa fungsi yang 3315? Bahkan kadang-kadang digunakan untuk dilemparkan pada sesuatu. Lempar orang ngantuk pakai handphone 3315. Masya Allah. Nggak bangun-bangun.
Kenapa tidak bangun? Kan sudah jam 3:13. Wah, bangun. Bangunnya pakai handphone. Tuh, Anda lihat. Manusia punya kemampuan yang dahsyat. Setiap kata Allah, Adam, saya tanamkan pada dirimu memori yang paling hebat. Semua nama-nama benda bisa ditampung. Jadi saya katakan pada Anda, ketika Allah memberikan bekal nama-nama, bukankah itu dasar pengetahuan? Bukankah kita mengajari anak-anak kita dengan menyebutkan nama-nama? Tidak ada anak baru lahir, diajarin ngitung. Satu ditambah satu. Gak ada kerjaan orang tuanya. Ini mama, ini kakak. Senyum. Ini kan kasih mainan. Beranjak lagi, kasih nama, apalin ini, itu, macam-macam. Nama itu sifat. Karena sudah bawaan. Manusia pertama diajarkan tentang nama. Begitu kita lahir disebutkan nama-nama. 1, 2, 3, kenal. Untuk menajamkan memori. Semakin banyak yang disebutkan, semakin banyak kosakata, semakin masuk kemudian informasinya, semakin mudah untuk berkomunikasi dan mencerna sesuatu. Jadi bekal pertama untuk maju itu, bekal pertama yang tidak ada yang lain kecuali pengetahuan. Karena asma, jamak dari kata ism dalam bahasa Arab kekinian juga disebut menunjuk kepada nilai-nilai pengetahuan. Ilmu. Jadi kalau Anda ingin maju, kuasai pengetahuan. Ayo belajar. Ambil pengetahuan. Mustahil Anda bisa jadi insan berkemajuan, membangun bumi, memakmurkan negara kita tercinta dalam konteks Indonesia kalau nggak pintar. Bagaimana bisa bikin gedung kalau nggak ada ilmunya? Bagaimana bisa menyalakan lampu yang padam kalau nggak ada ilmunya? Bagaimana Anda bisa membuat misalnya papan tulis kalau nggak ada ilmunya? Bagaimana Anda bisa menghapus tulisan yang tertulis kalau nggak tahu ilmunya? Bagaimana Anda bisa membuat baju yang bagus kalau nggak ada ilmunya? Itu yang pertama. Karena itulah risalah pertama yang diturunkan pada Nabi Muhammad, perangkat mencari pengetahuan. Iqra, baca. Karena baca itu jendela pertama yang ketika dibuka pengetahuan bisa terlihat. Datang, hadir. Kuasai pengetahuan, genggam pengetahuan, maka kemajuan tergenggam di tangan kita. Itu bagian pertama. Nah sekarang pertanyaannya, perhatikan baik-baik. Adam, Nabi bukan? Oh. Ulang saya tanya, Nabi bukan? Harus yakin, Nabi atau Rasul? Yang Nabi angkat tangan. Nabi Anda? Berkemajuan. Baik, pertanyaan saya. Rasul. Aduh, betul-betul maju. Manusia biasa berkemajuan Nabi, maju lagi Rasul. Ini saya Adam, Nabi. Pertanyaan saya, nah ini Nabi dalilnya Quran. Sudah pakai dalil ayat ke-33. Adam Rasul bukan? Bukan. Baik, Adam manusia bukan? Manusia. Tahu dari mana? Dalilnya Quran surah ke-15 ayat nggak punya nafsu, ini makhluk punya nafsu untuk bekal khilafahnya.
Teruskan sebentar. Nah sekarang Adam karena manusia maka punya sifat-sifat kemanusiaan. Di antara sifatnya adalah wafat, meninggal. Tidak ada yang abadi. Makan, minum, tidur, meninggal. Ya, Nabi beda, Rasul lain. Nah sekarang kita anak cucu Adam. Jadi semua yang kita berketurunan itu semua keturunan Adam. Gak ada manusia tinggal di bumi kecuali keturunan Adam. Maka disebut dengan Bani Adam. Bani Adam. Yang nyebar kemana-mana, Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Qabail, syu'ub, qabail nyebar kemana-mana. Antapani, Kota Bandung, Bandung bagian selatan, kabupaten macam-macam sampai Jawa Barat, sampai ke Asia, sampai ke Afrika, sampai dibatasi oleh Sungai Cikapundung dan sebagainya, gitu kan? Nah itu nyebar, tetap semua keturunannya Bani Adam. Bani Adam menunjuk pada asal mula keturunan. Semua akan kembali nasabnya ke Adam alaihissalam. Jangan pernah mau kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet. Jangan percaya. Jangan percaya. Charles Darwin mengatakan demikian. Anda jawab, kalau Anda berasal dari monyet silakan saja. Cuma jangan ngajak-ngajak saya. Kita manusia. Dan ingat, karena kita manusia, keturunan Adam disebut Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Berarti kita pun memiliki sifat-sifat kemanusiaan sama seperti Adam yang diberikan oleh Allah. Apa sifat kemanusiaan itu? Seperti tadi Adam makan minum, kita makan minum. Adam wafat, kita wafat. Tapi jangan lupa, Adam diberikan bekal pengetahuan, kita pun diberikan bekal pengetahuan. Di ketika Allah mengatakan manusia pertama Adam, saya berikan memori yang sangat luas, bekal ilmu yang luar biasa. Maka semua anak cucu Adam pun menyanding namanya Bani Adam. Mereka pun mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama. Bekalnya diberikan. Cuman bedanya karena Adam Nabi memiliki sifat kenabian. Kita bukan Nabi, tidak memiliki fitrah kenabian. Sifat kenabian itu mendapatkan pengajaran langsung dari Allah. Nabi Muhammad gak punya guru, gak pernah sekolah. Apalagi belajar seperti kita sekarang dengan sistem yang formal. Tidak. Tapi Nabi mendapatkan pengajaran langsung dari Allah. Karena Nabi. Musa Nabi diajarkan langsung. Isa Yesus Nabi diajarkan langsung. Yang mengajarkan Tuhan. Allah. Muhammad SAW Nabi diajarkan langsung. Kita bukan Nabi apalagi Rasul. Karena kita manusia biasa. Maka kita tidak diajarkan langsung. Kita punya bekalnya berupa potensi. Karena itu kalau ingin potensi dikeluarkan, maka Anda mesti belajar. Turunlah dari Al-Quran ayat-ayat yang mendorong kita untuk belajar. Bagaimana menghadirkan potensi pengetahuan itu untuk tampil dalam bentuk keilmuan, kemudian berkreasi dari situ semua menghadirkan kemajuan dalam kehidupan. Poinnya itu. Nah cuma Anda jangan pernah salah duga, karena potensi ilmu kita itu sama tuh dengan Adam potensinya. Ini memorinya luas banget. Ingat baik-baik ya, jangan percaya. Kalau ada yang mengatakan manusia itu bodoh, jangan percaya. Cuman lagu yang dibuat manusia bodoh. Gak ada. Demi Allah saya katakan, gak ada. Ini manusia homo sapien. Ini homo mojokertensis. Ini homo antapanisis. Misalnya kan, jangan mau. Gak ada, ini kemajuannya sekian. Gak ada, bekal kita namanya manusia. Itu kita makhluk cerdas. Yang meneliti itu siapa coba? Ayat ini dan turunannya diteliti itu oleh orang non-muslim. University of California. Tahu California? Lampu merah sonoan dikit tuh. Naik pesawat. Rasul. Diteliti sama mereka. Ini penting betul nih. Begitu diteliti ditemukan. Wah, memori otak manusia. Yang paling standar saja. Kekuatan memorinya 100 juta gigabyte. 100 juta gigabytes. Berapa tera tuh? 100 juta gigabytes. Jangankan 100 juta. 1 giga aja. Berapa banyak bisa menampung informasi. Kitab-kitab buku-buku yang paling banyak. Kumpulkan. Nampung 1 giga. Masjid ini gak akan cukup. Baru 1 giga. Sekarang di memori kita di sini 100 juta. 100 juta tuh. Kalau Anda mau keluarkan semua benda yang telah Anda hafalkan, dari mulai tumbuh sampai dengan sekarang, tuliskan tuh, gak akan cukup tuh buku-buku itu bisa menampung. Tuliskan. Nama-nama kan banyak, nama binatang aja. Keluarkan tuh, banyak di kepala kita tuh. Silakan sebutkan, ada singa, ada gajah, ada macam-macam. Tumbuhan, nama buah aja ada berapa? Sebutkan nama buah yang dari awalan N tuh. Nanas, apalagi? Nangka,
nukuh, nambutan. Itu baru buah. Belum yang lain. Jadi kalau cuma ngapalin rumus-rumus matematika, rumus-rumus fisika, rumus-rumus kimia, gampang. Nggak susah. Not dan sebagainya gampang. CDF, GBC, GBC, DFIS, GDFIS, GBC, DBC, DFIS, GIS A, FIS, ABCs, DIS E, BCs, DIS F, FIS, GIS A, B, FIS, S, BCs, DIS A, FIS, S, FIS, GIS A, BIS, CIS, gampang. Alfiah, gampang. Kalau munalabtun mufidun kastaqibal suwafilun thumma harfunil kalim wahidu kalimatun wal qawlu amma kalimatun biya kalamun qad yu'am bil jari wa tadwin wa dewa al mustadinis bitamidun hasal bitawa atat wa yaf'ali wa nurik badana fi'lun yanjali. Gampang. Tajwid gampang. Atajidul qatan itsyanu bil jaidi wastilahan imrasawi hakum mustaqim sifati waludin wa ghairi dzalika katar kita fi nahwihima ma ghayatu ilmu tajid ghayatu bulghuni hayati fi tanal qur'an al mutawakkil wal hadath nabawiyyah afsahiyah wa qila ghayatu saunu lisanil khata'i fi kitabillah ta'ala. Gampang. Arud gampang. 16 bakhar tawilun lahu dunal buhuli fadailu fa'ulun mafailu kifa nabki min dzikr habibin wa manzili bisaqil wa bana dakhuli fahaumali rajas mustafilun sauti safilil bulbuli ayaja qalbi thamili al ma'u wa zahuma ma zahir lahdu qali fa anta yasali dali wa sayli mawlali fa kam taymuni qaybin qataftu madatin fil hadha rajuli fa qala la faqad ghana muharwili wal walad wali wa ilali fa qultu la tuwali fa wainul ali qalat lahu hina kadha in hadha dhul muqali kahatan kakali tabtabuli. Gampang. Apa yang susah? Gampang. Fisika, ayo, apa babnya? Gaya F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Berikan sedikit, keluarnya sedikit, pukul kencang, keluar kencang. Gaya F berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan, semakin banyak gaya, semakin tertekan. Wah, gampang. Kimia, gampang. H2SO4, asam sulfat, H2O itu air, Fe itu ferrum, ya, sama dengan apa? Ferrum sama dengan besi. Nomor atomnya 26, isotopnya ada 4, 55, 56, 57, 58. Yang paling stabil 57. Gampang. Apa yang susah? Nama istri, gampang. Satu. Gampang. Memori kita itu banyak. Jangan percaya kalau ada yang mengatakan kita terlambat. Jangan yakin kalau ada yang mengatakan ada anak yang bodoh. Nggak ada murid yang bodoh. Yang ada guru yang kurang kreatif mengajar. Catat kalimat itu. Nggak ada. University of California menemukan sebuah penelitian. Apa? Standar 100 juta. Dan disimpulkan bahwa 90% otak manusia cerdas. 90%. Tuh. Cerdas. Cerbat, dahsyat, cerdas. 5%-nya genius. 5%. Genius. Jadi kalau ada yang jenius, jangan bangga dulu, cuma 5%. Sisanya 5%-nya slow, lambat. Ya, he's not idiot, you know. 5%. Slow, lambat. Tenang. Jadi pergerakannya itu nggak kelihatan cepat. Tapi bukan berarti dia nggak bisa cepat. Pindahkan dari yang lambat ke jenius. Di Anda ditugaskan, ayo alihkan. Nggak ada yang bodoh. Kalau dia lambat, lihat faktornya apa yang membuat dia lambat. Alihkan kepada yang jenius, atau minimal pindahkan yang ke 90% yang cerdas. Einstein saja yang bukan muslim, bisa kemudian menerapkan itu setelah melihat bukunya Ibnu Sina yang dikenal dengan Avicenna. Gurunya mengatakan di SMA-nya, kamu itu dengan kata-kata kasar lah, saya aja nggak sanggup ucapkannya. Kasar disamakan dengan binatang, pergi dari kelasnya. Menemukan buku orang Islam, dibuka Avicenna. Ibnu Sina itu dibuka, begitu dibuka, paham, baca buku orang Islam, orangnya sudah nggak ada, paham, ngerti. Dia memilih untuk pindah dari yang slow kepada genius dan dikenang dalam kehidupan dunia. Kenapa kita yang punya keterangannya tidak memilih untuk hal yang terbaik? Gak ada yang lambat. Jangan percaya kalau orang mengatakan orang Indonesia itu perkembangannya susah, walaupun memang potensinya tinggi. Kalau sekolah duduk paling belakang, nggak pernah nanya, ujian SKS, saya kebut semalam, nilainya bagus, cuman aplikasinya nggak ada. Jangan mau disebut begitu. Kita orang hebat. Katakan pada diri kita. Katakan pada diri kita. Kita punya kemampuan yang dahsyat. Nah, hanya persoalannya, bagaimana kemudian mengolah potensi pengetahuan ini menghasilkan kemajuan yang diharapkan. Maka disebutkanlah cara belajarnya begini. Nih turun ayatnya. Jadi kalau ilmu itu mau diolah, Quran itu indah sekali. Nggak menyebutkan teori, tapi dijelaskan detailnya.
Jadi kalau Anda ingin menggali potensi sampai mendapatkan apa yang diharapkan tadi, apa yang dijanjikan, jangan cukupkan pada kebanggaan. Pulang dari pengajian cuma bikin status, ternyata saya pintar ya. Tidak memberikan solusi. Kepintaran itu diteruskan, bagaimana cara menggalinya? Tidak disebut Anda pintar berkemajuan kecuali mengamalkan apa yang disebutkan di ayat ini. Satu, saya cepat. Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Pakai iman. Lihat baik-baik. Kalau ada ayat dibuka dengan kalimat iman, maka informasinya bukan sekedar menumbuhkan sebuah informasi, kabar, tapi juga mempertaruhkan tingkat keimanan kita di hadapan Allah. Ingat baik-baik. Kalimat salat pertama dibuka dengan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Artinya salat itu juga menjadi indikator tingkat keimanan. Kalau semangat salat, iman kuat. Malah salat, iman rendah. Sekarang ayat pengetahuan dibuka dengan kata iman, bahkan menggunakan bentuk isim maf'ul menunjuk kepada benda yang benda itu tetap. Tetap itu artinya stabil. Kalau imannya stabil, kuat. Nah, maka cirinya diantaranya, apa cirinya? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fiddin. Sifat pertama, jika Anda ingin mengeksplorasi bekal pengetahuan ini, maka sifat belajarnya mesti tafaqquh dari kata fiqih. Fikih itu artinya paham, mengerti. Kalau pakai tak di depannya, tak menunjukkan aspek kesungguhan, keseriusan. Kalau tasydid sebelum kalimat akhir di ilmu lughah di antara maknanya menumbuhkan motivasi 2 kali lipat, syiddah, karena itu tidak mudah untuk ditempuh. Maka cara pertama, kalau Anda ingin membangkitkan bekal ilmu untuk meraih kemajuan dalam kehidupan, maka dimanapun Anda yang belajar, apapun yang dipelajari, maka pertama pastikan Anda belajar untuk mendapatkan pemahaman, bukan hanya transfer informasi. Cek lagi gurunya. Dulu orang tua masih begitu, pulang dari sekolah ditanya lagi, paham gak materinya? Dicek, dipraktekkan, dilihat. Jadi Anda mau belajar dimanapun silahkan, mau ke ITB, ke Unpad, ke Unpas, ya, ke IAIN dan seterusnya, sepanjang diniatkan belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang dilakukan? Jangan cuma datang untuk ngejar IPK, ngejar target, ngejar ini. Anda paham nggak dengan yang dipelajari? Sekarang banyak orang pintar nggak paham mengamalkan kepintarannya. Hebat statusnya ahli hukum, gelarnya tinggi, tapi dihukum juga. Kurang apa? Kurang paham dengan apa yang ia telah pelajari. Itu persoalannya. Banyak ahli ekonomi, banyak ekonom, tapi itunya tidak digunakan untuk membangkitkan kemajuan di bangsa kita sendiri. Dipakai keahlian di tempat lain, kenapa nggak balik ke bangsa? Kenapa nggak dipakai? Lihat, kadang-kadang ada faktor yang lain juga, tapi diantaranya adalah kembalikan ke sini. Coba, betapa banyak anak-anak sekarang belajar. Demi Allah saya katakan ya, kita melihatlah teman-teman, kita harus berubah. Banyak orang yang cuma sekolah itu numpang formalitas saja. Penting lulus, penting ini, penting begitu. Silahkan cek termasuk yang keluar ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Madinah, ke Ummul Qura, ke Libya, ke Tunis dan sebagainya. Berapa persen mahasiswa kita yang belajar untuk mendapatkan pemahaman? Dibandingkan hanya sekedar mengejar ijazah untuk pulang. Ya, yang paling ajaib itu belajar ke Arab, pulang-pulang paling pandai bahasa Jawa. Orang Bandung belajar ke Ummul Qura, ke Madinah, pulang-pulang pakar di bidang bahasa Jawa lancar, bahasa Arab enggak. Belajar ke Libya, pulang-pulang, Masya Allah, bahasa Palembang, bahasa Padang, lancar. Ya, bahasa Arabnya berantakan. Apa yang salah? Nah, ini bagian pertama. Jadi, saya ingatkan juga ya, Anda yang di ITB, yang di Unpad, ya, yang di Unpas, yang macam-macam sekitaran Bandung, atau juga keluar dari sini, ya, Undip, Universitas Diponegoro, ya, Unpad, Universitas Pangeran Diponegoro, Pajajaran, ya, dan yang lainnya. Nah, coba biasakan, pahami. Kalau belajar, pahami. Kalau belajar matematika, sampai Anda ngerti bikin rumusan, cara cepat dan sebagainya, sampai paham. Utak-atik. Ya, fisika juga demikian, kimia demikian, yang lainnya, sampai paham. Ini sifat pembelajar yang baik. Pemahaman itu dipakai dalam aplikasi keseharian. Kalau Anda insinyur, bangun. Kalau Anda paham caranya, ini getarannya sekian, terjangan angin sekian, kekuatannya sekian. Kalau ada gempa sekian bisa diukur. Oh, kalkulasinya demikian. Strukturnya harus seperti ini. Naiknya begini, pakai baja ringan, pakai ini, pakai gentang ini. Jadi bangunan kokoh. Jangan kalah sama Firaun. Cari orang-orang paham, suruh bangun. Haman bikinin istana. Saya pengen neropong Tuhan, sama Tuhan pengen lihat. Enak aja. Pengen lihat Tuhannya Musa. Ya, tapi yang paling menarik, direndahkan adalah derajatnya. Tapi ketika dia membangun dengan orang-orang pakar di bidangnya, jadi piramid sampai dengan sekarang. Silahkan kembalikan teman-teman. Termasuk juga yang agama. Jangan cukupkan dengan belajar tahu, ini banyak penyakitnya nih.
Orang belajar agama cuma tahu, karena tidak paham ketika diamalkan tidak datang kekhusyuan. Coba saya mau tanya pada anda ini sholat sampai dengan sekarang ribuan kali ruku dan sujud, ribuan kali. Anda paham nggak apa yang dibaca? Jangan-jangan bacaannya bagus, fasih, tajwidnya benar. Ruku, sujud sempurna, cuman pertanyaannya paham nggak yang dibaca? Jangan-jangan selama ini ruku nggak ngerti yang dibaca, sujud nggak paham. Apa yang diungkapkan nggak ngerti, bagaimana bisa khusyuk? Minta permintaan tapi nggak ngerti yang diminta. Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni. Ya Allah minta rezeki warzuqni. 4 kali minta salat isya. Bis isya minta lagi. Ya Allah berikan aku rezeki. Yang tadi apa dalam salat? Yang tadi warzuqni. Tuh, yang paling ajaib itu sampai ada yang diterjemahin. Nabi aja nggak gitu-gitu amat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Oh. Jadilah kemudian beragam. Yang Sunda, Allah Anu Agung. Betawi, Tuhan gua gede. Ya. Jadilah kemudian sifat-sifat yang tidak dibenarkan. 1, pelajari sampai paham. 2, saya cepat. Ini saya akhiri. Quran surah 58 ayat 11. Tahan. Ini kita mau berakhir. 7 menit ke depan kita selesai. Pas kemudian sampai jam 9. Perhatikan baik-baik. Teman-teman, fokus baik-baik. Lihat sini. Semua pemahaman ini ukurannya benar menurut Allah dengan ukuran Quran surah 58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis dan seterusnya. Perhatikan sampai kalimat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. 1, ada 3 kalimat di sini. 1 majalis jamak dari kata majlis, dari kata jalasa. Jalasa asalnya bukan duduk tapi berpindah dari yang rendah kepada yang tinggi. Kalau perpindahan dari yang tinggi ke rendah disebut qa'ada. Makanya duduk ada 2 sifat dalam bahasa Arab. Qa'ada yaqudu qu'udan, orangnya qa'id, tempatnya maq'ad, pindah dari yang tinggi ke rendah. Kalau Anda berdiri kemudian duduk disebut dengan qa'ada, tafaddal uqud. Quran mengatakan salat enggak bisa berdiri, duduk. Qiyaman wa qu'udan, enggak ada julusan. Anda di karpet, saya minta pindah ke kursi, pindah ke yang tinggi, maka disebut dengan jalasa. Tafaddal ijlis. Tempatnya disebut dengan majlis. Tempat belajar, kenapa disebut majlis? Seakan-akan Allah ingin mengatakan, jangan pernah Anda datang ke tempat-tempat ilmu yang tidak mengangkat derajat Anda ke tempat yang lebih tinggi. Makanya disebut majlis ilmu, majlis ulama. Kenapa disebut majlis? Pilih pengajian, jangan harus semua dihadiri. Lihat sifat-sifatnya, kalau dia bisa mengangkat derajat Anda lebih tinggi dari sebelumnya, maka datangi, pelajari, datangi, tanyakan, ambil ilmunya. Majlis namanya, jamaknya disebut dengan majalis. Membuat Anda lebih maju. Apa yang terangkat? 2. 1 iman, 2 ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang paling menarik, kalau orang datang ke tempat belajar, dapat ilmu, wajar. Belajar, dapat ilmu, terangkat. Beda status antara datang dengan pulang lain. Anda datang ke sini, pulang dari sini dapat pengetahuan, itu majlis yang benar. Tapi pengetahuan itu bukan sekedar pengetahuan biasa, karena dilandasi oleh iman. Iman itu yang membawa ilmu, membimbing untuk dekat kepada Allah. Ini yang disebutkan sifat kemajuan itu tidak ada nilai di sisi Allah kalau kemajuan dimaksud tidak mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda yang belajar teknik sipil, jadi insinyur misalnya, Anda bangun jembatan, Anda bangun bangunan dan sebagainya, pertanyaan saya, ilmu yang Anda praktekkan itu, yang luas, utul ilma, ketika Anda membangun semua itu, apakah pernah diniatkan untuk mendekat kepada Allah? Kalau enggak, rugi Anda. Enggak ada beda antara orang enggak beriman dengan Anda yang sudah beriman. Rugi, kenapa? Karena hadis mengatakan, di hadis Muslim, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla al-fa'ili min ghairi an yankusa min syai'. Siapa yang memfasilitasi bahkan menunjukkan pada kebaikan, diamalkan kebaikan itu dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan. Bayangkan, ada orang belajar lulus di ITB, teknik sipil, bangun dia, bangun jalan, bangun macam-macam. Jalan itu dipakai oleh jemaah yang mau sholat ke pengajian. Sholat, ngaji, baca Quran. Kalau diniatkan karena Allah bangun jalan itu, berapa banyak pahala dia kumpulkan dari setiap orang yang lewat situ. Tanpa dikurangi sedikit pun. Berapa banyak orang lewat jalan untuk menunaikan ibadah umrah? Dia yang bangun jalannya. Berapa banyak orang yang bikin pipa jadi keran wudhu diniatkan karena Allah. Kalau cuma cari dunia, jangankan Anda yang belum beriman pun bisa. Anda bedanya apa? Kalau Anda pengen maju di hadapan Allah, berkemajuan di hadapan Allah, jangan cuma bangun dalam urusan dunia. Firaun pun bisa. Namrud hebat. Apa bedanya Anda dengan Firaun? Apa bedanya Anda dengan Namrud? Harus ada perbedaan. Rugi.
bikin sendal, bikin handphone yang bisa menampung aplikasi Quran dan sebagainya. Pernah nggak diniatkan karena Allah? Bikin baju, itu kan ilmunya banyak. Ada ahli kimia, ada yang lainnya. Pernah nggak? Makanya ketika Allah menyebutkan cabang ilmu dalam Al-Quran, selalu disatukan tujuan utamanya untuk mendekat kepada Allah. Ada ilmu syariat agama, ada ilmu umum. Tapi dua tujuannya untuk mendekat kepada Allah. Ilmu umum misalnya, ya buka Quran surah kedua, ayat 164, paling kanan sebelah atas. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Bukan. Wal fulki lati tajri fil bahri bima ya'anfa'un nas. Hei, silahkan amati langit dan bumi. Cari peluang untuk belajar pengetahuan. Amati itu kapal-kapal yang ada di lautan. Zaman Nabi, pernah nggak Nabi keluar lihat kapal? Lihat kapal di lautan bagaimana bisa mengapung, mengambang. Perhatikan. Diamati Archimedes sampai masuk ke kolam, naik turun. Dianalisis bagaimana bisa mengambang. Muncullah kemudian hukum Archimedes. Ketika mengambang seperti ini. Dipelajari betul. Bikin. Tapi apakah ketika jadi semua itu untuk dibuat mendekatkan diri kepada Allah? Untuk berzikir kepada Allah? Langit amati. Ya. Wa anzala minas sama'i ma'a, amati langit, amati kadar hujan, bikin macam-macam dan seterusnya. Amati jadi cabang ilmu. Langit jadi astronomi, ngamati hujan jadi meteorologi dan sebagainya. Terus turun. Amati bumi, ardi, amati. Ayo, muncul geologi. Ada geofisis, muncul. Pekerjaan turunannya banyak. Ada yang ke Pertamina, jurusannya pertambangan perminyakan. Ada yang ke analisis data, muncul Amerika bikin, kemudian Halliburton, Prancis bikin Schlumberger. Ya, ayo ada banyak pekerjaan dunia, ada ilmu bisa diamalkan. Coba pertanyaan saya, pernah nggak ada yang menerapkan ilmu itu untuk mendekat kepada Allah? Karena kalimat inna fi khalqis samawati wal ardi diikat dengan hukum besar di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191. Walaupun ilmu Anda umum ataupun agama, tapi tujuan besarnya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Karena itulah kemudian Ibnu Firnas ketika membaca Quran surah ke-67 ayat 19, dia baca burung bisa terbang ke atas. Kemudian setelah terbang ke atas itu dia kepakan sayapnya. Mayum sikuhunna ila rahman. Kepak katup bukan karena punya sayapnya, tapi kata Allah karena Allah menahan dengan sayap itu di udara dia bisa terbang. Kalaupun punya sayap tapi kalau Allah nggak tahan di udara dia nggak bisa terbang. Maka dia perhatikan sebab terbang itu Allah jaga karena ada sayap kepak katup. Maka kemudian dia bikin sebuah hipotesa. Ibnu Firnas membuat modifikasi sayap burung, ditempelkan di tangannya, ingin membuat terbang seperti burung. Diuji cobakan, terbang naik bukit yang rendah, kepak katup jatuh. Perbaiki lagi, sampai luar biasa bagusnya. Terbang bukit lebih tinggi lagi, kepak katup, bisa terbang. Kepak katup, 20 meter, lebih dari itu, jatuh, meninggal. Tapi bukan karena meninggalnya, karena itu ajal. Karena dia meninggal, mewariskan pengetahuan. Dasar utama nanti untuk prototipe pesawat terbang. Yang dikembangkan oleh Wright bersaudara. Begitu jadi kemudian tetap muncul retakan di sayapnya. Begitu terbang pesawat meledak di udara karena tidak kuat dengan daya geseknya karena di atas. Tuh, tekanan tinggi, crack. Pecah, hancur, meledak di udara. Nyari solusi. Ditemukan bukan oleh orang Arab, bukan Amerika, bukan juga oleh orang Afrika ataupun Eropa. Seorang anak yang dididik oleh bapak ibunya di Pare. Seperti pendidikan Imam An-Nawawi. Sehingga anak ini punya sifat seperti Imam An-Nawawi, senang dengan pengetahuan. Susah diajak main. Masuk, keluar lewat pintu depan, bisa balik lewat pintu belakang. Dipaksa main pintu depan, bisa naik lewat jendela. Imam An-Nawawi dipaksa main, bisa nangis. Kesenangannya pengetahuan. Begitu di luar bawa buku, anak ini pun sama. Dipaksa bermain keluar, balik-balik lewat jendela. Baca lagi. Namanya Baharudin Yusuf Habibi. Kuliah di Jerman, mengembang, tapi keislamannya tetap dibawa. Sampai pernah memimpin sholat Isya, dalam keadaan itu ayahnya meninggal dunia. Menuliskan kemudian kenangan-kenangannya, di antara yang paling hebat, menganalisis tentang bagaimana ketahanan sayap pesawat saat di udara. Maka beliau dihitung sampai sempurna hitungannya dengan izin Allah, maka jadilah kemudian pesawat itu terbang stabil di udara. Maka dikenallah beliau dengan Mr. Crack. Mr. Crack. Ya, Tuan yang bisa menganalisis tentang solusi keretakan pesawat terbang di udara. Sampai sekarang tercatat berkat namanya. Tapi kebanggaannya saat ini ketika bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya, salatnya, bacaan Qur'annya dan sebagainya. Tulisan-tulisannya, kenangannya tentang tulisannya, Habibi Ainun dituliskan dan sebagainya dan seterusnya. Itu bekal paling utamanya
Jangan pernah dibanggakan kalau hanya sekedar capaian untuk pengetahuan. Tapi bagaimana bekal itu menjadikan kita dekat dengan Allah. Itu poin utamanya. Banyak nanti. Ada Ibnu Sina, ada Jabir bin Hayyan dan sebagainya. Kita teruskan. Untuk praktekkan di masa kita kekinian. Jadi orang dulu baca Quran, keluar pengetahuan. Orang sekarang baca Quran, keluar rasa kantuk. Tuh. Kantuk gitu kan. Dulu pernah ada Pak, seorang soleh tuh. Ya, di Pasar Rebo orangnya soleh, kakek luar biasa. Saking dekatnya dengan Allah. Dia belajar tuh ringas-ringan, datang pengajian kecil-kecil, tapi dibangun keimanan. Saking dekatnya, ini luar biasa. Tiba-tiba datang orang dari Timur Tengah ke tempat itu. Dia katakan saya pengen bangun masjid di sini, pengen bangun masjid di sini. Kok bisa itu orang cuma ke situ di sini dan Anda yang jaga? Siapa yang ngutus orang itu? Begitu sudah jadi, beliau jaga amanahnya dengan baik. Rawat, azan, bukain, ngimamin di situ. Sampai indah kepulangannya kepada Allah. Hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Menjelang maghrib. Setelah siap-siap pada asar menunggu maghrib. Cuman tidur-tiduran tuh. Merem-melek. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Diangkat dalam keadaan yang paling indah. Jumat terakhir di Ramadan. Menjelang maghrib. Menunggu saat mau buka puasa. Statusnya sederhana. Coba merem-melek, meninggal. Itu sebelah sana sudah ada yang merem-melek. Nah ini ada. Dah, ini terakhir saya tutup. Mustahil Anda bisa maju sendirian, Anda bisa hebat sendirian, Anda bisa pintar sendirian kalau Anda tidak berkolaborasi dengan yang lainnya. Maka dibutuhkan sifat saling bekerja sama untuk mewujudkan apa yang Anda harapkan. Mustahil gedung itu jadi kalau nggak ada yang bangunnya, nggak ada arsiteknya, nggak ada yang ngukurnya. Mustahil sekolahan ini maju kalau nggak ada kepala sekolahnya, nggak ada gurunya. Anda jadi guru karena ada muridnya. Mustahil ada guru tidak ada murid, mustahil ada murid tidak ada guru, mustahil tidak ada yang jaganya, mustahil tidak ada hal-hal di sekitarannya. Maka Anda mesti bekerja sama dalam sifat tadi yang disukai oleh Allah. Baik urusan dunia diridhoi oleh Allah. Sifat-sifat baik urusan dunia kadang di antara maknanya ada yang disebut dengan birrun. Barrun itu daratan, birrun sifat kebaikan di daratan yang punya nilai akhirat. Birrun sifat baiknya. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sifat dunia dibalas saat di akhirat. Birrun. Sifat-sifat yang menghadirkan ridha Allah disebut dengan takwa amalannya. Yang telah saya jelaskan di awal. Takwa, birrun dan takwa. Maka muncullah kalau Anda ingin berta'awun bekerja sama, maka harus punya dasar nilai kebaikan untuk dunia yang punya pahala akhirat dan ridha Allah yang menjamin Anda surga. Birrun wa taqwa. Turun Quran surah kelima ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, ta'awanu mustahil. Sehebat Dzulkarnain pun buka Quran surah ke-18 ayat ke-95. Dzulkarnain orang hebat, kekuasaannya tinggi, membentang timur dan barat, tapi ketika akan menutup dan menghukum, membuat sebuah tempat khusus mengurung Ya'juj dan Ma'juj, apa kata beliau? Lihat kalimatnya, fa'inuni. Ayo bertahun dengan saya. Masyarakat ayo siapkan. Ayo panaskan ini, panaskan itu, kita siapkan. Kamu yang angkat ini, kamu yang kerjakan ini. Saya nggak bisa kerjakan sendirian, kata Dzulkarnain. Padahal orang hebat, kuasa tinggi, timur sampai barat kekuasaannya. Tapi apa kalimatnya? Fa'inuni. Ayo kita ta'awun dengan saya. Jadi kalau Anda ingin mengharapkan berkemajuan dengan spirit ta'awun, maka sifat-sifat tadi mesti kita bawa dalam kehidupan. Mulai sekarang jadilah muslim yang baik. Jangan tinggi-tinggi dulu lah, perbaiki sholat. Mulai menghafal Quran dengan baik. Bangun hubungan baik dengan Allah. Bangun hubungan baik dengan sesama. Setelah itu, mari kita praktekkan nilai-nilai tadi yang telah disebutkan. Belajar dengan baik, sampai paham, terlebih masalah agama. Kalau sudah paham, semua enak disikapi dengan bijak. Ya, ini bagaimana mau maju? Masalah kunut aja bisa bubar. Masjidnya kosong. Bagaimana mau membangun kemajuan kalau masjidnya nggak terisi? Ini satu kunut, yang lain bubar. Yang satu nggak kunut, yang lain nggak jadi makmum. Kan ada repot. Cuman gara-gara bismillah, satu sir, satu jahar, rame gitu. Padahal Nabi aja pakai 4 cara. Hadisnya 70. Kadang jahar, kadang sir, kadang gak dibaca. Kadang baca pertama, selanjutnya tidak. Kenapa gara-gara basmalah kemudian jadi bubar? Sahabat Nabi malah kompak. Kenapa kita yang bukan sahabat bubar? Hah? Bismillah. Kalau pengen jahar gak apa-apa. Seperti Imam Syafi'i dipilih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sir seperti Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau udah sir gak usah ditempelin di mic. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahar namanya. Sir itu silent, yang tahu cuma Anda. Jangan diumumin. Saya sir ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu jahar.
Sir sendiri, nggak dibaca, nggak usah baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai. Rakaat pertama baca, selanjutnya tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya rakaat kedua misal, ya langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh, hadisnya 70. Pilih salah satu karena nggak mungkin dibaca keempat-empatnya. Saya imam berkemajuan. Pengikut sunnah Nabi yang paling setia. Saya baca keempat-empatnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Nggak bisa. Anda pilih salah satu. Nah, kalau sudah begitu kita paham dalilnya ada, enak. Oh kalau pilih ini berarti hadisnya ini, kerjakan ini. Jadi nggak ada yang lain. Ini sholat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Mana? Repot. Zaman Nabi nggak ada itu. Saya pernah tugas di Mekah tahun 2010. Terima jemaah haji pertama. Ngimamin saya Sudes Isya waktu itu. Di Saudi kan madhabnya Hambali sampai sekarang. Bismillahnya sin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Apa komentar pertama jemaah kita? Iki imamnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah. Luar biasa. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Nah itulah yang kita bahas pertemuan malam hari ini. Saya kira sedikit itu lebih baik dibandingkan banyak. Tapi hanya menjadi informasi yang barangkali tidak mudah untuk mengamalkan. Di kesimpulannya, jadilah muslim yang utuh, muslim yang kafah. Kemudian, jangan sekedar kita menghadirkan ketaatan secara pribadi, tapi harus punya sumbangsi untuk nilai-nilai sekitaran kita yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka jadi muslim yang berkemajuan, orientasi terdekatnya bangun bangsa kita. Ayo jadi yang paling hebat, yang arsitek, ayo bangun negeri kita lebih baik. Yang masuk ke jurusan ekonomi, bangkitkan ekonomi bangsa kita supaya stabil, tinggi. Kalau bisa kalahin tuh dolar, malu. Satu, masa lawannya 15.000. Satu 15.000 tuh. Mau beli apa? Tempe berapa? $1. Oh, $1. Kenapa? Karena malu 15.000. Orang luar tuh 1 banding 1, 1, 2. Kita 15.000. Turunin tuh, tekan terus, tekan. Kalau bisa 1 banding 1. Ya, ayo. 1 tambah 1. Berapa? Gitu kan? Teruskan. Turunkan. Kalau perlu nilai kita lebih hebat dibandingkan yang lain. Bangkit. Ilmu pelajari. Tambahkan. Insya Allah kalau sudah seperti itu, maka inspirasi bangsa ini akan memberikan suasana yang cerah pada nilai-nilai kehidupan. Tapi niatkan semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Siap insya Allah? Jangan takut kalau kita mempraktekkan agama, apalagi demi membangun bangsa, itu dijamin oleh undang-undang. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan penduduk, tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Bagi kita, belajar itu ibadah. Bagi kita, sholat itu ibadah. Bagi kita, beribadah kepada Allah tidak bisa dipisahkan dan memberikan hal yang terbaik dalam urusan dunia. Kita bukan liberal. Orang liberal itu melanggar undang-undang. Seharusnya tangkepin tuh karena melanggar undang-undang. Karena dia berusaha memisahkan kita dari agama. Negara kita menjamin kemerdekaan beribadah untuk beragama. Dia memisahkan kita dengan agama. Makanya sebetulnya orang liberal itu nggak boleh hidup di Indonesia. Catat kata-kata saya viral nih. Nggak bisa, karena melanggar undang-undang. Nggak boleh sebetulnya. Nah kita ini kadang-kadang sedang diracuni pikiran pada hal-hal yang tidak baik, nggak tepat gitu. Kembalikan kepada tatanan yang benar. Itu undang-undang sudah bagus, Pancasila sudah bagus, dan sesuai dengan nilai-nilai pengamalan kita. Konsep amalnya sesuai agama masing-masing. Jadi kalau kita mengerjakan sholat, itu adalah syariat kita. Kalau kita puasa, tuntunan kita hormati agama lain. Jangan kita paksa la ikraha fiddin. Cuman tampilkan dakwah yang lembut dan baik sebagai tampilan dari akhlak yang islami. Cuma kalau ada orang menyoal tentang cara kita sholat, cara kita ibadah itu melanggar undang-undang. Makanya ketika ada orang kemudian melanggar jilbab, ada orang menyoal celana, menyoal jenggot, maka itu harus dibatalkan demi hukum. Batallah demi hukum. Jelas? Karena melanggar ketentuan undang-undang gak bisa kalau disoal selesai gitu. Halo, kenapa jadi seperti ini? Tegang. Tenang saja, kalimat itu dijamin oleh undang-undang, itu kan? Baik.
Siap teman-teman sekalian? Ya, kita jadi lebih baik, insya Allah jadi muslim yang mulia dan cintai bangsa kita karena kita hidup di sini, tinggal di sini dengan cara menunaikan tuntunan agama kita untuk melahirkan hamba-hamba yang taat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan saya cinta Pancasila NKRI tapi menyoal orang yang ibadah apalagi umat Islam, dia tidak mengerti sejarah. Karena tidak mungkin ada muslim Indonesia mengkhianati tanah tumpah darahnya. Saham kita tinggi di negeri ini, maka mustahil kita kemudian tidak mencintai negeri ini. Kalau ada orang yang paling cinta di negeri ini, maka orang pertama itu pasti adalah orang Islam. Muslim yang benar akan mencintai bangsanya dan melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, ini adalah sesi yang barangkali teman-teman akan menjadi terakhir saya di Kota Bandung. Ya, jadi saya mohon maaf, mungkin saya tidak bisa lagi mengisi di Bandung. Ya, jadi ini bagian terakhir saya mengisi untuk tahun ini. Ya, tahun depan, ya betul tahun depan kan bulan baru. Insya Allah kita teruskan kembali dengan tema-tema yang berbeda. Dan besok subuh adalah jadwal terakhir kami di Kota Baru Parahyangan dengan pembahasan fikih ikhtilaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.